Iya, baik. Baik, terima kasih untuk kesabarannya Bapak-Bapak menunggu sebentar. Baik, langsung saja kita mulai webinar series kali ini. Untuk series yang pertama, yaitu Moldec 3D Vision of Digital Twin Driven T0 Production dengan presenter yaitu Mas Juan Ditra. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas Juan. Oke, terima kasih Mas Anto ya. Sudah cukup kedengaran ya suara saya atau terlalu pelan mungkin Mas Santo? Cukup kedengeran, mungkin agak sedikit naikkan volumenya Mas Juan. Oke, siap. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Johan Ditra dari PT ISID Indonesia selaku produk konsultan untuk Moldex 3D ya. Nah, pada kesempatan hari ini terima kasih kepada para partisipan sudah registrasi dan sudah join pada webinar seri pertama kita dari serangkaian webinar yang berjudul T0 Production Vision ya. Jadi pada hari ini adalah seri pertama yang berjudul Vision of Digital Twin Driven T0 Production, dan untuk seri berikutnya sampai dengan 4 seri ya, itu akan dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali. Untuk detail info seri berikutnya akan kami informasikan di akhir acara. Oke, yang pertama pada webinar kali ini, saya akan sedikit memberitahukan kontennya ya. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah Introduction of Digital Molding. Kita untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan digital molding itu sendiri ya. Kemudian di sini terbagi lagi menjadi 3 versi ya, atau 3 seri juga di digital molding itu. Jadi ada digital molding 1.0 yaitu optimization, kemudian digital molding 2.0 standardization ya, dan yang terakhir digital molding 3.0 systematization. Nah, untuk setiap sesi ini atau setiap kontennya itu, setiap peralihannya akan ada kuis di setiap antar peralihan sesinya ya, atau peralihan kontennya. Seperti itu. Oke, baik. Yang pertama, kita pengenalan dulu tentang digital molding sendiri itu seperti apa ya. Ya, mungkin sudah banyak dari kita pasti sudah mengetahui tentang IoT ya, atau Internet of Things, yang memang saat ini sudah menjadi tren sebuah manufacturing ya. Jadi di dalam digital molding juga itu memang mengadopsi apa yang memang sudah sedang tren di manufacturing saat ini, yaitu Internet of Things ya. Jadi di digital molding ini sangat berhubungan erat dan terintegrasi dengan IoT, yang mana itu memakai sebuah data di cloud dan terdiri dari beberapa smart operation yang mendukung untuk menjadi sebuah digital molding. Nah, beberapa hal yang mendukung sebuah manufacturing injection menjadi sebuah digital molding itu ya, dari mulai ERP, kemudian mold production management, hingga injection molding production management, sampai dengan quality management system ya. Nah, setiap itemnya ini sendiri juga mempunyai bagian-bagiannya tersendiri. Seperti itu. Jadi ini yang menjadikan sebuah sistem manufacturing injection menjadi digital molding. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang smart manufacturing T0 production. Sebelumnya kita pasti sudah mengetahui ya T0 production itu apa ya. Oke, untuk mengingatkan saja, T0 production itu adalah sebuah pencapaian, atau kita ingin mencapai produksi sejak trial error pertama gitu ya. Jadi pada saat setelah trial error pertama itu kita bisa langsung mass pro, harapannya seperti itu. Itulah tujuan dari T0 production. Nah, untuk mencapai T0 production itu ada beberapa faktor kunci untuk mencapai T0 production. Yang pertama mulai dari material properties,
itu berhubungan dengan product design, kemudian mold precision, itu juga dengan mold design-nya, sehingga mesin karakteristik dan mold trial-nya ya. Oke, berikutnya kita di sini sedikit menyinggung tentang digital twins ya. Jadi apa hubungannya antara digital twins dengan digital molding ya. Jadi memang digital twin itu sendiri adalah integrasi antara virtual dan reality ya. Di sini dicontohkan dengan sebuah maps ya. Jadi integrasi antara map yang real life atau reality itu diintegrasikan dengan map secara virtual atau digital di sini ya. Jadi digital molding itu mengadopsi itu, jadi apa yang ada di lapangan kita usahakan secara digital sehingga bisa terintegrasi secara langsung dan menghasilkan apa yang disebut dengan sebuah digital molding, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian core value dari digital molding itu ada beberapa hal ya. Yaitu dengan integrasi desain CIA dan molding proses ya, itu bisa menghasilkan kondisi molding yang bisa membantu kita untuk mencapai targetnya. Tentunya dengan digital molding atau proses digital molding ya, kita diharapkan bisa menciptakan sebuah rekod produksi dan desain standar yang sistematis seperti itu. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Kita sudah berhubungan langsung dengan Product Lifecycle Management atau PLM ya, dengan Moldex 3D sebagai perantaranya sampai dengan ke MES-nya. Nah, di dalam Moldex 3D sendiri itu terdapat beberapa platform dari development proses dan product history-nya masing-masing. Jadi setiap seksi atau departemen di dalam sebuah perusahaan itu akan saling keterkaitan untuk menciptakan sebuah digital molding. Jadi kira-kira seperti itu untuk core value-nya. Nah, selain core value yang tadi, untuk menciptakan sebuah digital smart factory itu ada sebuah implementation map ya, atau bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Nah, ini di sini dibahasakan seperti digital molding yang tadi 1.0, kemudian 2.0 dan 3.0. Nah, yang 1.0 itu mulai dari optimization dengan fokus di perbaikan masalah dan meningkatkan hasil produksi ya. Kemudian 2, standardization, meningkatkan waktu proses ya dan menekan biaya. Kemudian di 3.0, systematization, ini untuk menciptakan digital production, effective QC, dan product history. Nah, setiap implementation ini akan dibahas di tahap slide berikutnya. Oke, ini secara singkat mengenai digital molding 1.0 optimization ya. Jadi di sini fokus dalam digital molding 1.0 itu adalah untuk mengoptimasi kualitas molding dan meningkatkan hasil produksi, kurang lebih seperti itu. Dengan cara-cara dari beberapa hal yang bisa kita lihat di sini ya, kita bisa lakukan dengan mengukur karakteristik mesin dan material melalui eksperimen ya. Jadi kita bisa menciptakan basic data dengan level yang lebih stabil. Kemudian kita bisa membuat standar desain ya, dan juga molding window-nya, sehingga kita diharapkan bisa menyelesaikan product defect dan juga mengoptimasi kualitas moldingnya. Nah, untuk beberapa mold yang sudah existing atau sudah ada, kita juga bisa lakukan verifikasi dengan digital molding case-nya. Nah, tahap-tahapnya seperti yang ada di bawah ini ya. Step 1 itu mendiscover basic datanya, berisi material characterization dan machine characterization. Yang kedua, kita melakukan diagnosa defect ya, optimasi pada defect-nya. Kemudian step 3 kita lakukan verifikasi secara digital. Seperti itu. Nah, verifikasi digitalnya ini kita bisa melalui dari Moldex 3D-nya itu sendiri dan juga dari mesin di lapangannya.
Oke, pada Digital Molding 2.0 ini kita temanya adalah standardization atau standarisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan schedule product development ya, dan tentunya untuk menekan biaya untuk trial dan error. Jadi bisa disimpulkan bahwa trial dan error pada digital molding ini tentunya kita tidak lagi lakukan trial dan error di lapangan ya. Nah, dengan bantuan Moldex 3D kita bisa langsung lakukan trial dan error dengan software itu, dan tentunya itu sudah sangat menghemat biaya dan juga bisa mempercepat product development ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sebuah ilustrasi tahapan-tahapannya. Nah, di tahapan pertama ini kita ada design integration platform, yang mana Moldex 3D juga sudah tersinkronisasi dengan beberapa software CAD, salah satunya Siemens NX ya. Kemudian step 2 ada standar component development untuk menciptakan standar desain komponen. Kemudian step 3-nya dengan digital function development, dan step terakhirnya digital molding process. Seperti itu untuk secara singkat tentang digital molding 2.0. Oke, kemudian yang terakhir digital molding 3.0 atau sistematisasi ya. Tujuannya adalah untuk secara efektif kita mengendalikan progres proyek kita ya, dan menciptakan database product history seperti itu. Jadi kita menciptakan database mulai dari materialnya, mesin, hasil simulasi, dan moldingnya itu sendiri untuk mengakumulasi produksi sebuah database dari historinya itu, dari masing-masing yang kita akan buat datanya ya. Kemudian dengan digital molding juga kita mengembangkan schedule management ya, dan juga secara efektif kita bisa mengendalikan progres product development-nya itu sendiri. Nah, kira-kira secara ilustrasinya seperti ini digital molding management platform-nya. Nah, di dalam setiap development atau bagian atau seksi yang ada di perusahaan itu saling keterkaitannya. Mulai dari R&D dengan product history, misalnya material database, kemudian dari production-nya mereka mempunyai mesin database, dan kemudian pada orang desain mereka mempunyai simulation database, dan yang terakhir di molding dengan molding database-nya. Nah, dengan menciptakan standar sistem, kemudian kita membuat task manajemen dan terkumpul menjadi sebuah data manajemen. Oke, kemudian berikutnya adalah ini beberapa kapabilitas teknologi Moldex 3D ya. Jadi Moldex 3D ini sudah mempunyai beberapa kapabilitas yang bisa membantu kita mewujudkan digital molding. Mulai dari material characterization, kemudian MHC atau Material Hub Cloud, Material Cloud Service, ini layanan berbasis awan untuk sistem atau karakterisasi materialnya. Kemudian tadi Moldex 3D Sync, Moldex 3D yang sudah tersinkronisasi dengan beberapa software CAD, salah satunya Siemens NX ya. Kemudian Movo Analysis Platform Studio, Machine Characterization, Interface, hingga Automatic Mold Trial Form-nya itu sendiri. Oke, untuk sesi yang pertama sampai sini. Untuk bagian kuis saya kembalikan ke Mas Kristianto. Baik, Mas Juan. Nah, kita sampai ke kuis sekarang. Bagian yang ditunggu-tunggu pasti oleh semuanya. Baik, untuk kuis nanti per segmen kita akan membuat kuis. Jadi ini sudah selesai untuk segmen yang pertama. Nah, kita mau masuk ke kuis untuk segmen yang pertama. Tapi ada rule-nya. Untuk rule-nya yang pertama adalah Bapak-bapak atau ibu-ibu tinggal tulis saja jawabannya di kotak chat ya. Jadi nggak pakai voice, tapi kita tinggal tulis saja jawabannya di kotak chat. Kemudian jawaban yang paling benar dan cepat adalah pemenangnya. Jadi selain cepat juga harus benar.
Nah, kemudian setiap peserta hanya dapat memenangkan kuis 1 kali di setiap seri webinar. Di setiap peserta hanya dapat memenangkan kuis 1 kali saja di setiap seri webinar. Nah, untuk nanti hadiahnya, insya Allah akan kita kirim via ekspedisi ke alamat kantor masing-masing Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nanti di akhir sesi akan kita konfirmasi untuk alamat masing-masing. Baik, Mas Johan silahkan dibuka kuisnya. Ya, untuk kuis yang pertama, pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, hadiahnya adalah voucher OVO senilai Rp50.000. Monggo dibuka pertanyaannya. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama. Apa judul webinar seri 1 hari ini? Ayo Pak, silahkan dijawab. Apa judul webinar seri 1 hari ini? Dia di PPT yang paling depan. Ya, sudah ada yang menjawab, yaitu dari Pak Haryadi Mulyono, yaitu Vision of Digital Twin Driven T0 Production. Apakah betul, Mas Johan? Iya, betul sekali, Pak Haryadi Mulyono. Selamat, Bapak mendapatkan voucher OVO Rp50.000. Nanti kita minta konfirmasi nomor OVO-nya, Pak ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu mendapatkan flash disk HP dengan kapasitas 64 GB. Wah, lumayan ini. Monggo dibuka, Mas Juan, pertanyaannya. Nah, ini. Sebutkan salah satu faktor digitalisasi T0 Production. Wah, ini tadi ada di presentasi ini. Sebutkan salah satu faktor digitalisasi T0 Production. Hadiahnya flash disk 64 GB HP. Ayo. Ada yang menjawab? Ada yang jawab, Mas. Ya, yaitu dari Pak Gevi. Ya. Dari Pak Gevi, itu jawabannya adalah mesin karakteristik. Apakah betul? Oh iya, betul. Ya, berarti selamat buat Pak Gevi. Itu mendapatkan HP flash disk 60 GB. Wah, selamat Pak. Nanti flash disk akan kita kirim via ekspedisi ya Pak ya ke Pak Gevi. Nanti di akhir sesi minta tolong untuk di-share ke kami alamatnya Pak. Baik, untuk kuis sesi presentasi yang pertama kita selesaikan, kita akhiri. Selanjutnya akan ada sesi presentasi lagi yang berikutnya sesi kedua, dan di akhir sesi nanti juga akan ada kuisnya lagi seperti ini, jadi silahkan disimak. Terima kasih Mas Juan, saya kembalikan ke Mas Juan. Baik, selamat ya untuk para pemenang pada kuis yang pertama. Kita lanjutkan lagi untuk digital molding 1.0 optimization ya. Jadi ini cukup menarik untuk mengetahui digital molding 1.0 optimization. Nah, pada sesi yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendiscover basic data, yaitu material characterization, kemudian MSc material cloud service, dan machine characterization ya. Dan yang terakhir ada defect diagnosis optimization. Oke, jadi dalam digital molding 1.0 optimization ini
tujuan pengimplementasiannya itu apa sih ya? Nah, ini untuk membantu mengukur maksud saya karakteristik mesin dan material secara fisik ya melalui eksperimen. Jadi kita bisa menghasilkan sebuah basis data yang mempunyai level yang lebih stabil ya. Nah, dengan seperti itu kita juga bisa melakukan diagnosa standar desain dan juga molding window untuk meningkatkan produk kita supaya defeknya bisa lebih rendah dan juga mengoptimasi kualitas molding kita. Nah, pada tahap ini ada beberapa faktor kunci ya untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Jadi selain mold design optimisasi dan molding window optimisasi ini ada dua hal yang juga mempengaruhi kualitas hasil produksi ya. Jadi ini juga termasuk key factors yang cukup penting, yaitu material properties dan mesin respon. Oke, pada 1.1 kita beralih ke discovery basic data terlebih dahulu. Jadi di sini kita ingin mengetahui karakteristik atau karakterisasi material yang kita punya ya. Nah, Moldex 3D bisa membantu para customer untuk mengetahui bagaimana karakterisasi material yang para customer miliki di perusahaannya ya. Jadi ini adalah beberapa equipment atau tool yang dimiliki oleh laboratorium Moldex 3D untuk membantu mengetahui karakteristik material yang dimiliki oleh customer. Jadi di dalam lab Moldex 3D itu kita mengukur viscosity modelnya, kemudian PVT-nya, thermal properties sampai dengan mechanical properties. Nah, lalu apa sih kita pentingnya mengetahui karakterisasi material yang kita punya gitu ya? Kita lihat. Nah, baik. Kita bisa lihat di sampel di sini, memang pada dasarnya Moldex 3D itu bisa membantu untuk morpho analisis ya. Tapi misalkan kita mempunyai material yang karakterisasinya berbeda dengan yang ada di database bank materialnya Moldex 3D, maka analisis resultnya itu akan seperti ini. Nah, ketika kita sudah melakukan pengembangan dengan melakukan karakterisasi material dengan mengajukan karakterisasi material ke Moldex 3D Lab ya, maka dari hasil itu akan menghasilkan result analisis yang seperti ini, yang mana ini adalah result yang lebih sesuai dengan aktual result di lapangannya. Jadi itulah mengapa pentingnya kita harus lakukan karakterisasi material ya pada material properties yang kita punya. Oke, selain yang tadi ya, beberapa equipment yang dimiliki oleh Moldex 3D Material Lab, juga ada beberapa equipment lagi, ini ada banyak ya. Dan juga ada 3 lagi di bawah sini. Nah, Moldex 3D Material Lab itu sudah mengantongi sertifikasi secara internasional ya, ISO IEC 17025 ya. Jadi sudah cukup andal, reliable, dan terpercaya untuk kita lakukan karakterisasi material ke Moldex 3D Material Lab. Nah, berikutnya masih berhubungan dengan material, Moldex 3D mempunyai sebuah cloud service material, yaitu MSC atau Material Hub Cloud, yang mana di sini kita bisa mengakses untuk memview database material ya. Jadi kita bisa dengan mudah mengontrol sumber data dan quality index dari setiap material ya. Kemudian kita bisa melihat proses curve-nya dari setiap material plastik sampai dengan kita juga bisa mencari alternatif material untuk produk kita ya. Nah, selain itu kita juga bisa mencari atau mendapatkan guide untuk memilih material apa yang kira-kira cocok dengan produk kita. Dan ini adalah sebuah platform berbasis web ya, jadi diakses secara online ya.
Nah, kira-kira tampilan di dalam material hub itu seperti ini. Oke, setelah tadi kita fokus ke material karakterisasi, kita juga harus fokus ke mesin karakterisasinya. Nah, lalu kenapa kita harus fokus dengan mesin karakterisasi juga ya? Nah, pada dasarnya mesin di lapangan itu tidak selalu efisien sebagaimana mestinya ya. Berbeda dengan sebuah software simulasi ya, yang mana semuanya dianggap efisien seperti itu. Nah, perbedaan itu atau gap yang terjadi antara sebuah mesin di lapangan dengan di sebuah software simulasi itu ada beberapa hal ya. Mulai dari speed setting-nya, kemudian gap pada VP switch, kemudian gap pada measurement, ada gap sampai pressure setting, kemudian gap mesin respon, dan yang terakhir ada delay time analysis-nya. Jadi hal-hal ini yang menjadi fokus utama mengapa kita harus lakukan mesin karakterisasi supaya gap-gap ini kita bisa atasi. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah kita berharap supaya result yang dihasilkan dari Moldextry itu bisa lebih aktual, lebih akurat dengan apa yang terjadi di lapangan. Oke, kira-kira seperti ini contohnya ya. Kita bisa lihat ada gap mesin respon di sini. Yang merah ini adalah chart yang kita atur melalui software CAE, software Moldextry, dan sedangkan yang biru ini adalah aktual di mesin di lapangan ya. Jadi sudah bisa terlihat di situ ada terjadi gap sebuah mesin respon di situ ya. Nah, sebetulnya bahkan di mesinnya itu sendiri pun ketika kita lakukan setting parameter di sana, seperti yang kita lihat contohnya yang kuning ini kita atur parameter seperti ini, ternyata aktualnya yang merah seperti ini ya. Jadi memang karakterisasi mesin itu sangat penting dan mempengaruhi hasil analisis kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui adanya gap ini, kita lakukan pengukuran mesin karakterisasi di Moldex 3D ya. Kita lakukan perhitungan, basis datanya kita hitung, lalu kita masukkan ke Moldex 3D yang kita punya. Lalu kita lakukan analisis ulang. Untuk beberapa material yang berbeda, kita bisa lihat di grafik yang merah ini adalah settingan parameter di Moldex 3D, dan yang biru adalah hasil dari mesin aktual di lapangan. Yang merah ini tentunya sudah melakukan mesin karakterisasi ya. Jadi hasilnya itu sudah sangat mendekati dengan apa yang kita lakukan di Moldex 3D. Kira-kira seperti itu. Oke, ini berikutnya kita fokus kepada bahwa pada dasarnya beda mesin molding juga akan mempunyai respon karakteristik yang berbeda ya, tapi mempunyai result eksperimen dengan respon yang sama. Misalkan kita setting velocity atau aliran material di sini, kita atur ke 110 mm/s ya. Nah, di sini sebetulnya ada, sesuai dengan di chart ini, ada 6 mesin yang berbeda ya. Nah, dari 6 mesin yang berbeda ini ternyata menghasilkan behavior yang sama, mereka sama-sama nggak sampai ke 110 sama sekali untuk velocity-nya. Begitu juga ketika kita atur velocity pada 50 mm/s dengan beberapa mesin di sana, ternyata mesin aktual di lapangan justru malah melebihi dari apa yang kita sudah atur di parameter. Mereka lebih dari 50 mm/s dari yang kita atur ya. Oke, kemudian kita lakukan percobaan pada mold, material, dan parameter yang sama, dan juga pada mesin yang sama dengan spesifikasi yang sama ya. Jadi ini sebetulnya mesinnya sama, kita moldnya sama, kemudian materialnya sama. Nah, mesin yang sama pun pada mesin 1 dan 2 itu bisa saja menghasilkan VP switch yang berbeda. Ketika yang satunya 4,2 second, yang satunya pun 2,6 second. Nah, hal inilah yang bisa menjadi latar belakang kita supaya kita lakukan mesin characterization pada mesin yang berbeda-beda
walaupun mesinnya itu mempunyai spek yang sama. Lalu selanjutnya ini di Moldex 3D mesin characterization juga memperhatikan non-return checkering-nya ya. Nah, dengan menggunakan fitur mesin characterization pada Moldex 3D, kita akan bisa mengetahui apa yang terjadi pada non-return checkering kita. Nah, ketika kita lakukan analisa mesin characterization di sana, ternyata ada cushion hanya 0,5 mm ya, seperti itu. Jadi artinya di sini sudah memberikan tanda kepada kita supaya kita lakukan penggantian untuk non-return checkering-nya. Nah, ketika kita sudah lakukan penggantian, cushion-nya itu langsung bertambah menjadi 7,4 mm. Itu salah satu fungsi dari mesin characterization di Moldex 3D. Oke, di sini kita seperti kesimpulannya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada Flores sebelum kita lakukan karakterisasi ya. Jadi ini apa adanya dari Moldex 3D yang merah halus banget. Ini kita atur dia naik dari secara halus, catnya bagus. Tapi aktual Floresnya itu di lapangan yang biru ini ya. Dia delay dulu beberapa second, kemudian baru naik dan sampai sini pun dia naik turun. Nah, kemudian dengan setelah kita lakukan characterization, floresnya itu sudah lebih mendekati flow aktual prosesnya ya. Oke, ini contoh keduanya. Nah, dengan ini kita jadi bisa membantu kita untuk meningkatkan akurasi dalam memprediksi behavior mesin kita ya. Jadi di sini kita bisa lihat speed setting-nya kita atur di sini. Kemudian setelah kita lakukan mesin characterization, speed simulation-nya kita ketemu di yang merah ini ya. Dan ternyata memang speed response aktualnya yang kuning ini. Jadi bisa lebih akurat lah daripada kita tidak lakukan mesin characterization. Oke, dari dua data tadi, material characterization dan mesin characterization ya, kita bisa lakukan optimasi defect diagnosis ya. Nah, untuk optimasi defect diagnosis yang pertama, kita bisa mengambil data untuk mold design diagnosis ya. Kita bisa mengumpulkan original design specification ya, termasuk gate-nya, runner, dan cooling channel-nya. Kemudian defect yang sering terjadi di part kita ya. Kemudian juga itu Moldex 3D simulasi juga bisa kita gunakan untuk menganalisa dan kita lakukan optimasi. Nah, pada akhirnya kita bisa menciptakan digital design standar ya, atau standar desain digital. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita bisa membuat sebuah standar desain, misalnya untuk part dengan ketebalan dan ukuran tertentu, kita sudah bisa menentukan berapa jumlah gate yang akan kita gunakan pada part tersebut. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa atur kira-kira parameter untuk part kita itu efektifnya seberapa. Nah, itu adalah hasil dari standar desain data yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selain dari mold design diagnosis, kita juga bisa membuat standar digital moldingnya itu dengan molding window ya. Jadi kita setelah mendapatkan original molding window termasuk molding parameter dan mesin setting, dan juga kita tentu saja mengumpulkan defect mold yang umum terjadi ya. Dan tentunya hasil simulasi Moldex 3D juga masih bisa kita gunakan untuk analisa dan membantu optimasi. Seperti itu. Jadi ada dua hal dari optimasi untuk defect diagnosis yang kita bisa ambil datanya ya dari molding window dan mold design. Oke, berikutnya kembali ke kuis di sesi yang ini. Silakan Mas Kristianto. Oke, Mas Juan. Wah, sebuah presentasi yang sangat menarik dari Mas Juan tadi. Untuk sesi yang kedua,
Nah, kita sampai ke kuis lagi, Bapak-bapak semuanya. Kali ini kita ada 2 pertanyaan lagi. Cuman yang tadi sudah menjawab, ya gantian yang lain, Pak ya. Nanti borong hadiahnya. Oke, Pak. Jadi ini kita ada hadiah yaitu voucher OVO Rp50.000 sama headphone. Wah, ini ada headphone lumayan cantik yaitu Taco wireless headphone, Pak. Baik, untuk rule-nya masih sama seperti tadi. Jadi Bapak cukup ketik saja jawabannya di kolom chat. Jadi cepet-cepetan ngetik. Jadi jawaban harus betul dan cepat. Nanti kita akan pilih yang paling betul dan paling cepat di kolom chat. Baik, boleh dimulai untuk pertanyaan yang pertama. Nah, ini. Itu tahap pertama digital molding 1.0 disebut dengan, silahkan diketik di kolom chat, Pak. Tahap pertama digital molding 1.0 disebut juga dengan apa? Ayo, ayo, ayo. Belum ada yang jawab. Tahap pertama digital molding 1.0 disebut dengan, ada di presentasi sesi yang kedua. Ayo, ayo. Apakah ada yang bisa menjawab? Bapak-bapak, ibu. Apakah tahap pertama digital molding 1.0? Saya tunggu sampai jam 14.45 ya. Oke, kalau karena belum ada yang menjawab, maka yang tadi sudah menjawab boleh menjawab, Pak. Nah, nanti adanya bisa double nih. Ayo, Pak Haryadi Mulyono dengan Pak Gevi dipersilahkan. Wah, langsung ini. Pak Gevi langsung menjawab. Mantap, Pak. Yaitu optimization. Optimization. Apakah betul, Mas Juan? Wah, betul Pak Gevi. Selamat Pak Gevi. Anda mendapatkan voucher OVO Rp50.000. Selamat Pak Gevi. Oke, pertanyaan yang kedua. Silakan dibuka. Ya, sebutkan 2 faktor kunci untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Ayo, ini boleh semua juga kah? Boleh ya? Boleh Pak. Semuanya boleh jawab. Ayo, ayo, ayo. Disebutkan 2 faktor kunci untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Nah, ini mungkin agak susah karena hadiahnya makin keren, Pak. Yaitu Taco wireless headphone. Wah, ini makin keren. Sebutkan 2 faktor kunci untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Wah, langsung dijawab lagi oleh Pak Gevi. Diborong ini Pak Gevi. Itu 1, material karakteristik, 2, mesin karakteristik. Apakah betul, Mas Juan? Oh, masih belum ya? Betul apa salah ini? Betul, Mas. Oh, betul. Wah, Bisa selamat disamakan ke situ ya. Pak Gevi. Bapak mendapatkan OVO sama Taco wireless sama flash disk. Widih, mantap, mantap, mantap. Nanti dikirim semua Pak ya ke alamat Pak Gevi. Selamat, selamat Pak. Nanti yang lain juga boleh jawab loh ya.
Oke. Waktu kuis sesi kedua kita stop, lanjut lagi ke sesi yang berikutnya. Silakan Mas Juan, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih Mas Anto. Oke, langsung saja kita lanjut ke Digital Molding 2.0-nya. Nah, Digital Molding 2.0 Standardization ya, kita di sini fokus untuk membuat Digital Molding standar ya. Poin-poinnya ada Sync, Quick Visual Interpretation, Automatic Report Generation SRPT, kemudian ada Digital Machine Interface. Oke, jadi di sini tujuan dari Digital Molding 2.0 Standardization ya, kita adalah untuk membuat sebuah standar proses secara digital ya, melalui digital transformation ya. Dan juga dengan scientific training course, yang mana proses itu terintegrasi antara desain dan molding, sehingga juga kita bisa membuat sebuah SOP molding secara digital ya. Jadi ilustrasi pembuatan atau prosesnya itu seperti ini, dari desainer melalui digital molding proses, yang mana di dalamnya itu terkandung ini semua ya, design integration platform, SDFM, desain komponen standar, digital file form, kemudian dia kirim ke molding person di lapangan. Oke, kemudian selanjutnya ada Design Integration Platform atau SING ya. Jadi di sini adalah sebuah one-stop solution, integrasi antara software CAD dan CIA yang akan membantu kita untuk melakukan simulasi pada satu solusi atau software yang sama ya. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa ambil contoh, misalnya ada desainer yang menggunakan Siemens NX ya, software CAD Siemens NX. Di situ juga software Siemens NX-nya itu, software CAD-nya itu sudah tersinkronisasi dengan Moldex 3D ya. Jadi si desainer ini melakukan produk dan mold design di software itu, kemudian lakukan prediction problem moldingnya di situ juga, sampai dengan membuat solusi digital molding pada software yang sama. Nah, kemudian dia menciptakan sebuah one-stop proses, kemudian dia juga lakukan molding problem prediction. Nah, apabila ketika si desainer ini melakukan simulasi, kemudian menemukan masalah pada mold tersebut, maka dia akan lakukan trial lagi di dalam software itu sebelum akhirnya melakukan automatic report generation. Nah, kemudian setelah tadi ada design integration platform ya. Nah, untuk membuat sebuah standar digital molding, kita juga membutuhkan standar desain komponen. Jadi berdasarkan spesifikasi desainnya, pada step pertama tadi optimization-nya, sebuah database dari desain komponennya, desain komponen maksud saya, yaitu runner, cooling channel, dan gate-nya itu sudah tersedia pada platform Sync tadi. Kemudian juga termasuk di dalamnya sudah terstandarisasi, ada desain parameter, kemudian shorten desainnya, hingga development timeline, dan new record yang bisa kita pelajari lebih cepat. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ini adalah tabel standar desain ya. Kita bisa katakan misalnya kita punya desain spesifikasi seperti ini, maka kita harus melakukan desain mold berdasarkan desain standardization yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah desain komponen standar yang bisa kita buat untuk menciptakan sebuah standar digital molding. Oke, yang ketiga setelah tadi desain integration platform Sync, kemudian desain komponen standar, berikutnya ada quick result interpretation SDFM ya. Jadi di sini kita bisa membuat database berdasarkan confirm moldingnya. Jadi kita bisa secara cepat menginterpretasikan
molding problemnya ya. Jadi dengan database ini kita bisa memaintain desain kita bisa lebih cepat oleh diri kita sendiri ya. Kita bisa ambil contoh misalkan dengan part ini misalnya di sini kita bisa lihat ada target 0,6 dengan spesifikasi maksimal kurang dari 0,6 MPa ya. Nah, ketika risetnya 0,62 berarti itu adalah sebuah problem di situ. Dan juga ketika kita lihat di sini ada shear rate-nya dari target 4.500 ternyata resultnya itu 5.000 sedangkan standarnya itu kurang dari 5.000 ya. Jadi ini juga memudahkan kita untuk menginterpretasikan molding problem yang terjadi pada part kita. Oke, berikutnya ada automatic report generation ya. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah fitur Moldex 3D ya. Jadi dengan Moldex 3D itu bisa dengan mudah membuat report secara otomatis. Jadi kita tidak perlu capek-capek membuat laporan dari Moldex 3D dengan manual di PowerPoint seperti itu. Kita langsung bisa generate dari software Moldex 3D yang kita punya dan juga dari software Moldex 3D yang sudah tersinkronisasi dengan software CAD seperti itu. Ya, ini contohnya ya, membuat sebuah generate report secara otomatis dari Moldex 3D yang sudah tersinkronisasi dengan NX. Jadi ini di software NX ya. Terus ada Moldex 3D-nya, kita bisa lakukan generate report dari situ menjadi laporan berbasis slide PowerPoint. Oke, selanjutnya ada digital trial form-nya. Jadi digital trial form ini juga kita bisa generate secara otomatis dari workflow analisis kita oleh molding person-nya ya. Jadi dengan kondisi aktual molding dan hasil dari produk yang sudah jadi diupload ke sistem manajemen data yang ada di Moldex 3D. Selanjutnya ini ada digital machine interface ya. Nah, jadi Moldex 3D juga mempunyai fitur mesin interface yang mana itu adalah sebuah tampilan yang sama persis antara mesin di lapangan dengan mesin di data bank mesin Moldex 3D. Jadi sangat serupa sekali dari panel di mesin di lapangan dengan mesin interface secara digital di Moldex 3D. Nah, untuk saat ini mesin interface yang dimiliki Moldex 3D ada 15 molding mesin brand atau merek ya. Jadi sudah ada 15 merek mesin dengan 22 kontrol interface yang sudah tersedia. Oke, lanjut ke kuis sesi ketiga. Silakan Mas Kristianto. Oke, baik Mas Juan. Kita sampai lagi ke kuis lagi, Pak. Waduh, banyak sekali kuisnya ya. Oke, kali ini kuisnya akan mendapatkan mouse wireless Logitech. Jadi mouse Logitech, sebuah merek mouse yang sangat bagus. Ya, rule-nya masih sama. Jadi kita ketik saja jawabannya di kolom chat. Untuk yang sudah mendapatkan, apakah masih boleh menjawab dulu, Mas Johan? Mungkin dicoba untuk kasih kesempatan ke peserta lain dulu ya. Oke, baik. Kita yang sudah tadi mendapatkan hadiah, tahan dulu. Jadi kesempatan yang lain untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaannya silakan dibuka, Mas Johan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah, ya cuma satu ya di sesi ini. Jadi sebutkan minimal 2 cara untuk membuat digital molding standar. Itu sebutkan minimal 2 cara membuat digital molding standar. Ayo Bapak-bapak, lumayan ini mouse-nya bisa dibawa pulang, Logitech wireless mouse.
akan dikirim ke alamat masing-masing, Pak. Silahkan dijawab di kolom chat. Sebutkan minimal 2 cara untuk membuat digital molding standar. Hadiahnya Logitech wireless mouse. Wah, sudah ada yang menjawab. Itu Pak Adik Hermanto. Jawabannya adalah implementation purpose design integration platform synchronization. Apakah betul? Tapi minimal 2. Ya. Bolehkah? Iya. Kurang 1? Atau kita oke kan? Tambah 1 lagi Pak Adi. Lagi. Itu yang baru benar, yang baru yang sing-nya. Nah, tuh yang baru benar, yang baru sing-nya, Pak. Masih setengah lah. Itu maksudnya dapat setengah. Ayo Pak Adik, dibetulkan lagi jawabannya. Sudah hampir betul. Sudah hampir betul. Ayo, yang lain masih ada kesempatan. Pak Adik masih belum betul. Ya, ada lagi jawabannya, itu Pak Adik menjawab lagi, yaitu Quick Result Interpretation SDFM. Ya, betul sekali. Wah, betul sekali. Selamat Bapak Adik mendapatkan Logitech wireless mouse. Akan dikirim insya Allah ke alamatnya Pak Adik. Nanti saya minta alamatnya Pak ya. Oke, kuisnya ditutup. Kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Monggo Mas Juan. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir ya. Ini sesi yang paling singkat pada webinar seri pertama ini, yaitu tentang digital molding 3.0 systematization ya. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke product history management, development progress management, dan quality risk management. Ya, secara garis besar ini adalah tentang manajemen data ya. Nah, tujuan dari digital molding 3.0 ya, yaitu untuk sistematisasi, yaitu untuk mengakumulasi data produksi secara digital melalui ISLM Data Management Platform atau Platform Data Management ISLM. Apa itu ISLM ya? ISLM itu adalah Intelligent Simulation Lifecycle Management ya, yaitu sebuah platform data manajemen dari Moldex 3D. Jadi kita bisa mengatur progress development sampai dengan sistematisasi desain molding manajemennya. Nah, kira-kira penggunaan ISLM data management itu bisa dimanfaatkan hampir ke seluruh staf-staf departemen atau seksi di setiap perusahaan kita ya. Mulai dari R&D, proyek staff, desainer, processing staff, dan molding person dengan data mereka masing-masing ya. Bisa dikumpulkan menjadi satu di dalam ISLM Data Management Platform. Nah, untuk yang pertama, kita memanage product history terlebih dahulu ya. Nah, product history yang kita kumpulkan yang pertama ini adalah kita memanage material, membuat sebuah material library ya. Jadi di ISLM itu kita harus menginput secara manual terlebih dahulu material library yang kita punya di perusahaan kita itu apa saja ke dalam material library di ISLM. Selain itu juga di sini juga kita harus memperhatikan material properties-nya juga kita sudah harus memasukkan di dalam data material library di sini juga ya. Oke, selain material library atau material manajemen juga ada mesin manajemen untuk membuat mesin library-nya ya. Jadi kita juga selain menginput material yang kita punya ke dalam material library, kita juga harus menginput mesin yang kita punya ke dalam
machine library. Oke, selanjutnya simulation management atau product analysis data. Jadi di sini adalah kontennya hasil daripada result simulasi atau analisis yang kita sudah lakukan di dalam Moldex 3D. Jadi nantinya informasi dari hasil simulasi itu kita bisa akses juga di dalam ISLM secara digital melalui device lain selain device Moldex 3D yang ada di PC orang desain ataupun orang yang melakukan simulasi. Jadi itu udah ada 3 ya, ada material, mesin, kemudian product analysis data. Ya, kemudian ada product molding data ya. Jadi di sini kita memasukkan juga produk-produk yang kita punya, moldnya itu mold number berapa, material apa, dengan data-datanya juga kita masukkan ke dalam platform ISLM. Oke, terakhir setelah material, mesin, produk analisis data, dan produk molding data, kita sampai dengan proyek flow-nya ya. Jadi dengan ISLM itu kita bisa melakukan development progress management di situ. Kita bisa lakukan seperti kita lakukan bahasa lainnya kayak lakukan checklist apakah pada setiap departemennya itu sudah melakukan prosesnya masing-masing pada product type dan mold number tertentu ya. Jadi di sini kita bisa lakukan update apakah misalkan produk tipe C mold number MDX012 itu di mold design masih in progress, maka departemen selanjutnya tentu saja tidak melakukan update pada status mereka. Misalkan juga di sini setiap departemen sudah komplit, kemudian ada di tahap akhir di mold trial sedang proses. Ataupun kita juga bisa input untuk cancel apabila terjadi penundaan ataupun pembatalan. Nah, yang terakhir kita lakukan manajemen quality risk ya. Jadi dengan adanya ISLM Digital Molding Management System juga kita bisa melakukan manajemen terhadap quality risk pada produk kita ya. Jadi di sini dari setiap data yang kita buat pun kita bisa dipantau langsung pada manajer terkait untuk melakukan kontrol progres, UC record, digital IFM sampai dengan task progresnya. Jadi data-data yang sudah banyak ini dari para departemennya masing-masing, R&D, Production Design, dan Molding, terkumpul dalam sebuah Digital Molding Management System ISLM. Ini juga akan terhubung langsung dengan pihak manajemen atau manajer di perusahaan kita. Oke, ini kita masuk ke kuis terakhir. Silakan Mas Kristianto. Oke, baik. Terima kasih Mas Joan atas presentasi yang sangat menarik. Nah, sekarang kita sampai ke kuis yang terakhir di webinar sesi yang pertama ini. Nah, ini karena ini kuis yang sesi yang terakhir di paling akhir, maka hadiahnya juga lumayan ini. Wah, cantik banget ini Xiaomi Mi Band 6 sama OVO voucher 50.000. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini hadiahnya OVO voucher 50.000. Boleh diperebutkan, tapi kita prioritaskan ke yang belum menjawab dulu ya. Kalau yang sudah menjawab nanti kita persilahkan setelah boleh menjawab setelah kita persilahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama mendapatkan OVO voucher 50.000. Silakan dibuka hadiahnya. Pertanyaannya Mas Joan. Nah, ini. Sebutkan salah satu topik yang dibahas pada Digital Molding 3.0 atau Systematization. Hadiahnya adalah OVO voucher 50.000. Silahkan jawabannya ditulis di kolom chat, Bapak-bapak. Yuk, OVO voucher 50.000. Sebutkan salah satu topik. Wah, yang dibahas pada Digital Molding 3.0.
Nah, ini Pak Adik Hermanto menjawab lagi, tapi tadi sudah jawab. Nanti kita hold dulu Pak Adik ya. Nanti kita persilahkan dulu yang belum menjawab dulu Pak Adik. Ayo yang lain masih boleh masuk. Yang lain masih boleh masuk, yang belum menjawab. Nanti yang sudah menjawab kita akan persilahkan setelah kita. Ya, Mas Alto. Nah, ya ada yang jawab lagi. Jadi dari Pak Jerry Birman. Nah, dari Pak Jerry Birman yaitu Quality Risk Management. Betulkah? Ya, betul sekali Pak Jerry Birman. Selamat Pak. Anda mendapatkan voucher Rp50.000. Nanti kita minta sharing nomor HP OVO-nya Pak Jerry ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama dapat OVO sudah. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Ini mendapatkan jam bagus ini. Wah, saya juga mau ini. Jam Xiaomi Mi Band 6. Tapi cuma satu ya, bukan 6 ya. Xiaomi Mi Band 6 ini diperebutkan, tapi yang sudah menjawab jangan kita bolehkan kalau kita sudah sempat bolehkan ya, yang sudah dapat ya, biar rata. Oke, silahkan dibuka pertanyaannya Mas Juan. Ini dapat hadiah Xiaomi Mi Band 6. Nah ini, sebutkan minimal 2 produk history yang dapat diinput ke dalam ISLM. Nah ini agak susah karena hadiahnya bagus. Ayo Bapak-bapak silahkan diperebutkan. Ini lumayan ini Xiaomi lagi tren ini jam ini. Bagus ini Pak. Sebutkan minimal 2 produk history yang dapat diinput ke dalam ISLM. Ayo, belum ada yang menjawab. Belum ada yang menjawab. Silahkan diperebutkan. Kalau yang sudah jawab kita hold dulu ya Pak ya, supaya adil. Ayo, belum ada yang menjawab nih. Dapat Xiaomi Mi Band 6. Sebutkan minimal 2 produk history yang dapat diinput ke dalam ISLM. Jawabannya berarti ada 2 dong minimal. Ayo, ini semuanya ada di dalam presentasi sesi yang terakhir. Ayo Bapak-bapak, silahkan dijawab di kolom chat. Sebutkan minimal 2 produk history yang dapat diinput ke dalam ISLM. Ayo Pak, belum ada yang menjawab. Belum ada yang menjawab. Ini lumayan ini hadiahnya ini. Hadiahnya jam tangan digital Xiaomi Mi Band 6. Ayo. Belum ada yang menulis. Belum ada yang menulis. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke Mas. Wah ini dari Pak Adik Hermanto menjawab lagi. Bagaimana ini? Kita coba dengan atau kita lempar ke ini dulu dulu ya, alternatif pertanyaan dulu ya Pak Adik ya. Kita dulu karena Pak Adik sudah jawab ya, sama Pak Givi sudah jawab. Nah, kita lempar dulu pakai alternatif pertanyaan dulu supaya adil Pak, supaya rata lah hadiahnya. Oke, kita karena yang tadi lumayan susah pertanyaannya, kita coba ganti pertanyaannya. Ayo monggo Mas Wan dibuka pertanyaannya untuk mendapatkan Xiaomi Mi Band 6. Ini hadiah yang sangat menarik. Bentar, saya mohon close sebentar ya. Pertanyaannya bisa diganti nih. Sebentar ya Pak ya. Saya harus pastikan ini dulu.
Hadiahnya sangat menarik soalnya. Ini masih untuk kasih kesempatan yang belum menjawab dulu ya. Nah, ini dia. Ini adalah pertanyaan untuk mendapatkan PIBEN tadi. Apa kepanjangan dari ISLM? Yang sudah jawab, di hold dulu. Kita tampung dulu, Pak. Yang kita prioritaskan yang belum dapat dulu. Ayo. Yang belum mendapat, ini gampang ini. Apa kepanjangan dari ISLM? ISLM. Apakah kepanjangan dari ISLM, Bapak-bapak? Yang sudah menjawab kita tampung dulu. Yang sudah menjawab kita tampung dulu. Yang belum menjawab kita prioritaskan supaya rata, Pak. Saya tuh, Pak. Itu. Ayo. Ayo. Apa kepanjangan dari ISLM? Apa kepanjangan dari ISLM? Ayo. ISLM. Pak Jerry Birman, mohon maaf masih salah, Pak. Jadi bukan injection molding simulation software. Masih belum tepat. Ayo, ini hadiah utama untuk webinar sesi yang pertama kali ini. Selanjutnya masih ada 3 seri lagi. Ayo, hadiahnya lumayan ciamik ini. Ayo, Bapak-bapak, apa kepanjangan dari ISLM? ISLM, kalau kepepet boleh browsing di Google, Pak. ISLM. Lumayan, Pak, dapat jam, Pak. Yang alternatif kedua kan? Bagaimana, Mas Johan? Kita coba pertanyaan alternatif yang kedua dulu, Mas. Oke, alternatif ya. Oh, ini ada Bapak atau Oh, Ibu ini. Fikri Milsa Ananda sudah belum ya? Sudah pernah menang belum? Belum. Belum Ini ya? Mas Fikri belum pernah menjawab. Intelligent Simulation Life Cycle Management. Betul. Coba dibuka jawabannya, Mas. Ya, betul sekali. Selamat Mas Fikri Milsa Ananda. Anda mendapatkan hadiah jam tangan digital Xiaomi. Terima kasih. Selamat. Nanti kita minta alamatnya, Mas Fikri Milsa Ananda. Baik. Untuk berikutnya kita buka sesi pertanyaan ya. Q&A ya. Ya. Nah, dari presentasi Mas Johan tadi mungkin dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu ada yang nggak ngerti atau pengen ditanyakan, silahkan Bapak-bapak untuk bertanya. Mungkin bisa ditulis di kolom Q&A ya. Ada kolom Q&A bisa dituliskan di situ untuk pertanyaan dari Bapak-bapak nanti akan dijawab oleh Mas Johan. Silakan, Mbak.
Ini ada pertanyaan dari Pak Gevi. Ya, ada pertanyaan dari Pak Gevi. Untuk Moldex 3D, filenya dalam bentuk apa, Pak, ya filenya? Silahkan dijawab, Mas Juan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Gevi ya. Jadi mungkin di sini saya harus menekankan terlebih dahulu yang dimaksud dengan bentuk file Moldex 3D di apanya ya. Nah, untuk hasil simulasi tersendiri itu ada format tersendiri dari Moldex 3D-nya, jenis filenya. Tapi untuk hasil report yang kita bisa generate secara auto report itu kita bisa create menjadi PowerPoint ataupun PDF. Seperti itu, Pak. Tapi kalau hasil simulasinya itu ada sebuah file dari Moldex 3D-nya tersendiri. Mungkin kalau misalnya masih belum jelas bisa ditanyakan lagi lebih detail pertanyaannya. Ntar saya coba buka contoh ya. Oke, saya coba share. Sudah terlihatkah? Mas Visyanto kelihatan kah yang saya tampilkan ini? Ya, sudah kelihatan, Mas Juan. Kelihatan ya. Nah, di sini file default dari yang dihasilkan dari Moldex 3D apabila kita sudah lakukan running simulasi ya. Jadi ada MRM file, M3G file. Nah, dalam satu paket ini itu dibutuhkan untuk kita bisa buka simulasi di Moldex 3D. Nah, tapi apabila kita ingin membuat reportnya itu bisa langsung secara otomatis create kita menjadi sebuah slide PowerPoint maupun file PDF. Kira-kira seperti itu, Pak. Atau juga kita bisa ingin mengambil simulasi animasi simulasinya, itu pun kita bisa record menjadi sebuah file MP4 ya, atau file movie gitu ya. Dan juga termasuk kita bisa mengambil gambar atau file JPEG dari misalnya kita ingin mengambil hasil-hasil simulasi tertentu, lalu kita ingin menyimpannya menjadi sebuah file JPEG. Oke, kira-kira seperti itu. Bagaimana Pak Gepi? Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Gepi. Oke, kemudian saya lihat ada pertanyaan di kotak chat ya. Ya, ada pertanyaan di kotak chat, Mas Juan. Jadi dari Pak Haryadi Mulyono. Di connection ke mesin menggunakan connection wiring standar atau khusus. Jadi setiap mesin yang beda merek akan berbeda atau sama. Enggak, Mas Juan. Connection ke mesin menggunakan connection wiring standar. Jadi setiap mesin beda merek akan berbeda atau sama. Baik, sebentar. Jadi mungkin ini hubungannya ke buat ngambil mesin characterization gitu ya Pak Haryadi ya. Maksudnya mungkin fokus ke itu kah ya? Jadi kita misalkan pengen tahu karakterisasi mesin yang kita punya di lapangan, itu bagaimana caranya kita koneksi ke mesin. Nah, sebetulnya kita tidak melakukan koneksi ke mesinnya gitu, Pak. Jadi kita itu melakukan lakukan trial shot, kemudian kita bisa ambil data yang ada di dalam
mesin kita, baik itu curve-nya ataupun data point-nya. Jadi untuk koneksinya itu nggak secara langsung menggunakan wiring standar ataupun khusus. Jadi memang data-data yang kita perlukan untuk menghasilkan sebuah mesin characterization itu cukup data dari hasil trial shot-nya, dan juga kita ambil data dari mesinnya untuk data point dan kurvanya. Nah, lalu kita nantinya di Moldex 3D itu menggunakan fitur mesin characterization membuat twin machine, atau seperti tadi kita bahas tentang digital twin ya, ada sebuah mesin di lapangan, kita secara digital membuat mesin yang sebisa mungkin kita samakan dengan apa yang ada di lapangan berdasarkan data-data yang sudah tadi kita ambil, yaitu data dari trial shot-nya maupun data point dan kurvanya. Mungkin itu sudah cukup menjawab atau masih kurang, Pak Taryadi ya? Ya, halo Pak Aryadi, apakah sudah menjawab? Sepertinya sudah nggak terkoneksi Pak Aryadinya, Mas Juan. Oke, Oke, mungkin baik. yang lain ada yang ingin ditanyakan, Pak? Silahkan, Pak. Ini saya sempat menjawab di file chat juga ya, dari Pak Gevi, lanjutan yang saya tentang cat data ya. Mungkin apakah maksudnya cat data apa yang bisa diimport ke Moldex 3D, gitu kah? Kalau misalnya memang seperti itu, untuk file cat data yang kita bisa masukkan atau kita bisa proses di Moldex 3D itu file-file seperti STP ataupun STL ya. Tapi sebetulnya sudah bisa menggunakan banyak jenis file cat data. Tapi memang yang paling disarankan adalah file STP. Seperti itu, Pak. Silakan untuk pertanyaan lainnya. Silakan, Bapak-Bapak. Oke, mungkin sudah nggak ada lagi yang ingin bertanya sepertinya, Mas Juan. Baik-baik. Baik, kalau sudah, oh ini Pak Gevi terakhir nanya nih. Di kolom Q&A, untuk Oke. material library-nya itu kira-kira mencakup berapa banyak ya Pak? Silakan Mas Juan. Untuk material library yang di ISLM tadi itu ya. Yes, Untuk saat ini bisa 8.000 material yang bisa kita input ke dalam SLM kita, Pak. Ke dalam material library Moldex 3D. Segitu Pak kira-kira. Mungkin apakah masih kurang? Bisa diinformasikan. Oke, baik. Semuanya sudah terjawab pertanyaannya. Oke, kalau sudah kita cukupkan webinar pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta atau para attendee atau hadirin yang sudah datang meluangkan waktunya untuk ikut webinar kami. Nah, insya Allah kami akan adakan webinar lagi, Moldex webinar lagi di tanggal 27 Oktober 2021, tentu dengan hadiah yang lebih menarik lagi. Maka silahkan untuk registrasi, atau mungkin yang sudah registrasi bisa ikut di tanggal 27 Oktober 2021. Nanti akan ada reminder-remindernya. Baik, Ya, betul. Ya, terima kasih untuk semua waktu dan kesempatan dan partisipasinya. Mohon maaf kalau kami ada kesalahan penyampaian. Untuk hadiah, insya Allah kita akan kirimkan via ekspedisi.
Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak semua.